Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Eldinus Samong Leilai dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi semester 5 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, di mana dalam video kali ini saya akan membahas beberapa topik presentasi saya, di mana yang pertama yaitu tentang ruang lingkup sistem pengendalian manajemen. Nah, teman-teman mungkin sebagian sudah mengetahui apa saja ruang lingkup sistem pengendalian manajemen ini. Yang pertama yaitu adalah sistem. Nah, teman-teman, kalau kita belajar mengenai sistem pengendalian manajemen harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem, kemudian ruang lingkup selanjutnya yaitu pengendalian, serta kemudian manajemen. Nah, teman-teman, sebelum belajar atau sebelum mengetahui atau belajar lebih dalam lagi tentang sistem pengendalian manajemen, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian dan manajemen. Nah, ruang lingkup selanjutnya untuk pengendalian sistem manajemen ini yang selanjutnya adalah perbedaan antara proses pengendalian manajemen dengan proses yang lebih sederhana. Kemudian di dalam ruang lingkup manajemen ini, sistem pengendalian manajemen ini terdapat juga perumusan strategi. Nah, langsung saja teman-teman, kita lihat pengertian daripada sistem. Sistem adalah suatu cara yang ditetapkan sebelumnya untuk menjalankan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang kali. Jadi sistem ini teman-teman yaitu suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas untuk melakukan sesuatu yang secara berulang kali. Kemudian kalau kita lihat pengertian daripada pengendalian. Nah, yang dimaksud dengan pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin agar kegiatan mengarah ke tujuan yang diinginkan. Pengendalian suatu organisasi lebih rumit daripada mengemudikan sebuah mobil. Jadi maksud daripada pengendalian ini adalah suatu proses untuk menjamin agar kegiatan mengarah kepada tujuan yang sudah diinginkan atau yang sudah direncanakan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengertian daripada manajemen. Nah, pengertian daripada manajemen ini organisasi terdiri atas kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu atau mencapai tujuan bersama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan organisasi bisnis adalah memperoleh laba yang memuaskan. Pimpinan organisasi adalah manajemen mempunyai keatasan dan bawahan. Jadi manajemen ini adalah suatu ruang lingkup tempat di mana kerja atau suatu perusahaan itu berada dalam satu manajemen atau susunan organisasi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa manajemen ini sangatlah penting dalam suatu atau dalam sebuah perusahaan. Kemudian kalau kita lihat ruang lingkup sistem pengendalian ini selanjutnya yaitu perbedaan antara proses pengendalian manajemen dengan proses yang lebih sederhana. Nah, kalau kita lihat misalnya standar pengendalian manajemen ditentukan dahulu. Ini perbedaannya. Kemudian pengendalian manajemen tidak otomatis. Jadi pengendalian otomatis itu tidak secara otomatis teman-teman. Jadi harus secara keputusan-keputusan yang dilakukan oleh bersama dalam satu organisasi atau perusahaan. Kemudian perbedaan selanjutnya antara proses pengendalian manajemen dengan proses yang lebih sederhana yaitu hubungan antara tindakan yang diamati dengan perilaku yang diperlukan tidak jelas. Jadi ini sangat penting juga teman-teman ketika kita berada dalam satu bagian ini perbedaan proses pengendalian manajemen ini dengan proses yang lebih sederhana. Kemudian selanjutnya yaitu pengendalian manajemen banyak yang merupakan swakkontrol, yaitu tidak dilakukan oleh suatu perangkat regulasi eksternal melainkan oleh para manajer. Jadi suatu kontrol ini dipegang oleh oleh perangkat regulasi di luar eksternal atau di luar melainkan oleh para manajer. Jadi walaupun suatu perusahaan mempunyai aturan atau manajemen tertentu, tetapi sekarang lebih kalau kita lihat antara
proses pengendalian manajemen dengan proses yang lebih sederhana itu lebih memudahkan semua aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi. Selanjutnya kita lihat ruang lingkup sistem pengendalian manajemen ini dari segi misalnya perumusan strategi. Nah, ini sangat penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan teman-teman, karena strategi adalah yang menentukan ketika kita mencapai suatu tujuan ataupun rencana yang sudah ditentukan bersama dalam suatu perusahaan. Nah, perumusan strategi ini maksudnya merupakan suatu proses menetapkan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan atau goals, di mana tujuan-tujuan tersebut tidak dibatasi waktu dan banyak cara untuk mencapainya. Jadi ini sangat penting, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perumusan strategi ini sangat dibutuhkan dan sangat perlu dan sangat hati-hati ketika kita melakukan perumusan pengambilan atau keputusan untuk suatu strategi dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau dilaksanakan diinginkan oleh salah satu organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya kita lihat ruang lingkup sistem pengendalian manajemen ini dari segi misalnya pengendalian tugas. Nah, ini merupakan suatu aturan-aturan dalam suatu kegiatan dalam satu perusahaan agar tugas-tugas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan itu dikerjakan sesuai dengan SOP perusahaan yang sudah ditentukan. Misalnya kalau kita lihat yang dimaksud dengan pengendalian tugas ini adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi ini sangat penting karena untuk mencapai suatu tujuan ataupun goals harus melaksanakan tugasnya dengan baik-baik ataupun secara efektif dan baik efektif maupun harus efisien. Selanjutnya topik saya yang kedua yaitu yang berkaitan dengan perilaku dalam organisasi. Nah, ini sangat penting ketika kita berorganisasi. Jadi harus perilaku harus juga diatur atau sesuai dengan ketentuan perusahaan. Kita lihat misalnya perilaku dalam organisasi misalnya dari segi tujuan. Nah, tujuan perusahaan ini ditentukan oleh pejabat utama, eksekutif atau CEO perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh para manajer seniornya. Jadi ini sangat penting teman-teman. Tujuan ini harus dilaksanakan benar-benar oleh sebuah organisasi. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya yaitu perilaku dalam organisasi misalnya tujuan lain. Nah, ini merupakan efektivitas organisasi, produktivitas yang tinggi, kepemimpinan organisasi yang baik ataupun moral yang tinggi dan sebagainya. Kalau kita lihat perilaku organisasi selanjutnya itu keselarasan tujuan. Jadi dalam organisasi ini harus mempunyai keselarasan tujuan agar agar mempengaruhi perilaku yang mendorong terjadinya keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan ini dipengaruhi oleh proses informal maupun formal. Alat formal dapat berupa aturan dan perencanaan dan pengendalian yang sistematis. Kemudian itu perilaku dalam organisasi misalnya meliputi misalnya faktor informal yang berpengaruh pada pencapaian keselarasan tujuan. Nah, misalnya faktor eksternal misalnya yaitu norma-norma tertentu tentang perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat. Jadi faktor eksternal ini harus benar-benar dijaga atau norma-norma atau tentang perilaku yang diharapkan dalam sebuah masyarakat ataupun organisasi. Kemudian kalau kita lihat dari faktor internalnya yaitu budaya, kemudian gaya manajemen. Jadi sangat penting dalam sebuah organisasi teman-teman. Kalau kita lihat sistem perilaku dalam organisasi selanjutnya yaitu sistem pengendalian formal. Misalnya apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian formal? Misalnya aturan-aturan seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur dan standar operasi, manual dan tuntutan etis. Jadi ini sangat penting untuk berorganisasi biar ini sangat penting dalam sebuah organisasi. Kemudian topik saya selanjutnya yang ketiga yaitu tentang pusat pertanggungjawaban. Nah, kalau kita lihat teman-teman mungkin teman-teman dalam suatu organisasi harus mempunyai pusat pertanggungjawaban biar
agar sebuah perusahaan berjalan dengan sesuai dengan harapan. Nah, yang dimaksud dengan pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Jadi pusat pertanggungjawaban ini dikepalai atau dipimpin oleh seorang manajer untuk melakukan seluruh atau semua aktivitas yang ada di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Jadi ini sangat penting teman-teman. Pusat pertanggungjawaban ini hal ini bertujuan agar terjadi atau terciptanya efisiensi maupun efektivitas sehingga hasil produksi yang suatu produktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang harus diharapkan. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis pusat pertanggungjawaban di sini teman-teman, diantaranya yang pertama yaitu pusat pendapatan, kemudian pusat biaya, atau kemudian pusat laba, serta pusat investasi. Jadi jenis pusat pertanggungjawaban ini dalam satu organisasi terdapat terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian topik saya yang ketiga yaitu mengenai pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban ini adalah unit organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Jadi pusat pertanggungjawaban dalam sistem ini sangat penting dalam suatu organisasi maupun perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produktivitas perusahaan. Jadi sangat penting. Selanjutnya kalau kita lihat jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, misalnya yang pertama yaitu pusat pendapatan, kemudian yang kedua pusat biaya, yang ketiga pusat laba maupun pusat investasi. Kemudian kalau kita lihat daripada macam-macam pusat pertanggungjawaban ini dari segi pusat pendapatan, yaitu merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok barang yang mereka pasarkan. Kemudian kalau kita lihat dari pusat pertanggungjawaban ini dari segi pusat biaya, yaitu di mana seluruh input diukur dalam bentuk jumlah uang, namun output tidak diukur dengan cara yang sama. Kalau kita lihat dari segi pusat biaya teknik, misalnya seperti berikut, misalnya input mereka dapat diukur dalam bentuk jumlah uang, kemudian input mereka dapat diukur dalam bentuk fisik. Jadi ini berbeda dengan pusat biaya maupun pusat pendapatan. Kalau kita lihat contoh pusat biaya teknik, misalnya bagian utang, pembayaran gaji di departemen maupun catatan personal di bagian SDM. Kalau kita lihat ada pusat pertanggungjawaban ini terdapat pusat biaya kebijakan secara umum, misalnya sistem pengendalian manajemen ini pusat biaya kebijakannya secara umum, misalnya penyusunan anggaran, variasi biaya, tipe pengendalian keuangan, pengukuran kinerja, dan sebagainya. Selanjutnya topik saya yang keempat yaitu tentang yang berkaitan dengan strategi perusahaan. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen ini harus ada strategi perusahaan, di mana maksud pengertian daripada strategi perusahaan di sini adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber penting, sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pengertian selain yaitu pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Kalau kita lihat dari segi kalau kita lihat strategi perusahaan ini, tujuan strategi perusahaan ini misalnya untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilih dengan cara efektif dan efisien. Kemudian tujuan strategi perusahaan yaitu untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan suatu organisasi. Jadi tujuan strategi perusahaan ini dalam sistem pengendalian manajemen ini teman-teman sangatlah penting karena hal inilah yang menentukan tercapainya suatu
tujuan ataupun goals yang sudah direncanakan. Kemudian selanjutnya tujuan strategi perusahaan yaitu memperbaharui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Selanjutnya untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. Jadi ini sangat penting teman-teman untuk menetapkan atau strategi-strategi yang diambil agar sebuah perusahaan berkembang atau cepat berkembang atau mendapatkan laba yang sangat memuaskan. Kemudian tujuan strategi perusahaan ini selain yaitu agar bisa melakukan inovasi atas produk maupun barang dengan selera daripada konsumen. Jadi ini sangat penting juga teman-teman, yaitu untuk melaksanakan inovasi atas produk maupun barang maupun jasa. Kalau kita lihat konsep strategi menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr. tahun 1995 mendefinisikan bahwa dua perspektif berbeda, yaitu misalnya yang pertama yaitu perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan atau intends to do. Strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan mengimplementasikan misinya. Jadi konsep strategi menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr. ini yaitu suatu organisasi ingin lakukan program-program untuk menentukan ataupun mencapai tujuan organisasi dengan mengimplementasikan misinya. Kemudian yang kedua, menurut konsep strategi menurut Stoner, Freeman, Gilbert Jr. ini perspektif apa yang organisasi harus lakukan, eventually does. Jadi ini berbeda. Yang pertama yaitu intends to do. Kalau yang kedua yaitu eventually does. Jadi strategi diinginkan sebagai pola tanggapan ataupun respon organisasi sepanjang waktu. Ini sangat berbeda. Jadi kedua definisi ini sangat berbeda menurut Stoner dan Freeman dan Gilbert Jr. Selanjutnya kalau kita lihat strategi perusahaan ini, misalnya variabel kunci dalam implementasi strategi. Misalnya yang pertama yaitu variabel kunci dari internal. Pada dasarnya merupakan titik-titik risiko dalam keseluruhan sistem dan suatu organisasi tempat kegiatan dapat lepas kendali atau menyimpang dari rencana manajemen. Jadi ini sangat berpengaruh kepada perusahaan internal. Jadi internal perusahaan ini sangat kadang suatu perusahaan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ini merupakan kunci-kunci kesuksesan dalam satu perusahaan. Kemudian kalau kita lihat dari para variabel kunci eksternal, misalnya adalah faktor-faktor yang sebagian besar di luar kendali langsung organisasi. Jadi ini faktor-faktor yang dari luar untuk sebuah guncangan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya kita lihat tipe-tipe strategi perusahaan. Misalnya strategi manajemen. Di sini meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi mengembangkan strategi secara makro, jadi secara keseluruhan. Kemudian tipe-tipe strategi perusahaan yang kedua yaitu strategi investasi. Nah, merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Jadi strategi ini yaitu berkaitan dengan investasi ataupun penanaman modal dalam satu organisasi maupun perusahaan. Kemudian kalau tipe-tipe strategi perusahaan yang ketiga yaitu strategi bisnis. Jadi ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Misalnya strategi bagian produksi ataupun operasional, strategi distribusi, dan strategi yang berhubungan dengan keuangan lainnya. Selanjutnya kalau kita lihat proses implementasi strategi, yaitu yang pertama di mana di atasnya yaitu harus menganalisa perubahan. Nah, setelah menganalisa perubahan di sana ada analisa struktur organisasi, kemudian analisa budaya perusahaan, analisa kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu implementasi maupun evaluasi strategi. Jadi proses implementasi strategi ini menganalisa perubahan, analisa struktur organisasi, analisa budaya perusahaan, analisa kepemimpinan, baru implementasinya atau evaluasi strategi. Kalau kita lihat menurut Anthony bahwa strategi perusahaan ini yaitu merencanakan dan mengendalikan organisasi
disegmentasi ke dalam 3 kategori, yaitu perencanaan, strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Jadi menurut Anton ini bahwa strategi perusahaan ini ada terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Kemudian perencanaan strategis berarti perencanaan dan pengendalian strategis, serupa pula pengendalian manajemen adalah melibatkan aktivitas perencanaan dan pengendalian, jadi sangat berkaitan. Menurut Anton ini sangat berkaitan strategi perusahaan ini sangatlah saling berkaitan atau saling berhubungan. Topik saya selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan pengukuran kinerja atau performance measurement. Nah, di dalam hal ini saya akan membahas beberapa subbagian. Misalnya yang pertama, pengukuran kinerja dari segi misalnya sistem penilaian kinerja, kemudian keterbatasan sistem penilaian keuangan, selanjutnya pertimbangan umum, balancing scorecard, sistem penilaian kinerja ataupun pertimbangan tambahan, faktor kunci keberhasilan pelaksanaan sistem penilaian kinerja, pelaksanaan sistem penilaian kinerja. Jadi ini adalah yang termasuk daripada pengukuran kinerja atau performance measurement. Nah, langsung saja yang pertama yaitu dalam penilaian kinerja yang berkaitan dengan sistem penilaian kinerja. Nah, tujuannya sistem penilaian kinerja ini yaitu pelaksanaan strategi. Kemudian manajer senior memilih pengukur yang paling mewakili strategi perusahaan. Kemudian data dilihat sebagai faktor keberhasilan masa kini dan masa depan. Kemudian merupakan suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan untuk perusahaan agar strategi yang dijalankan dapat berhasil. Jadi sistem penilaian kinerja ini sangat penting dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Kemudian kalau kita lihat penilaian kinerja atau performance performance measurement, misalnya dari segi keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Nah, hal ini yaitu mengandalkan penilaian finansial saja tidak cukup. Jadi dalam penilaian keuangan saja tidak cukup untuk memastikan strategi akan dilaksanakan dengan sukses, bahkan bisa jadi tidak berguna dengan alasan yang pertama, dapat mendorong kegiatan jangka pendek yang tidak termasuk dalam kepentingan jangka panjang perusahaan. Kemudian, manajer unit bisnis mungkin tidak melakukan tindakan yang berguna untuk jangka panjang untuk memperoleh laba jangka pendek. Singkatnya, manajer mungkin tidak melakukan investasi yang menjanjikan laba jangka panjang karena menurunkan hasil finansial jangka pendek. Yang kemudian yaitu menggunakan profit jangka pendek sebagai salah satunya tujuan dapat mengganggu komunikasi antara manajer bisnis dan manajer senior. Jadi keterbatasan sistem penilaian ini sangatlah penting dalam penilaian kinerja. Jadi ini sangat mendorong berjalannya suatu sistem keuangan dalam sebuah organisasi berjalan dengan baik. Selanjutnya penilaian kinerja misalnya dari segi pertimbangan umum. Nah, ini sangat penting teman-teman dalam sebuah organisasi, bahwa penilaian kinerja dari ini harus benar-benar dilaksanakan agar pertimbangan-pertimbangan yang diambil dapat terlaksana ataupun dapat sesuai dengan tujuan bersama. Nah, pertimbangan umum di sini yaitu membandingkan sistem penilaian kinerja dengan panel instrumen pada dashboard, memberikan pandangan penting mengenai campuran yang diperlukan penilaian finansial dan non-finansial dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, kemudian yaitu satu pengukur tidak dapat mengendalikan suatu sistem yang kompleks dan terlalu banyak ukuran kritis, membuat sistem tidak dapat dikendalikan secara kompleks. Jadi ini sangat pertimbangan umum ini sangat penting teman-teman. Kemudian kalau kita lihat penilaian kerja misalnya dari segi balancing scorecard. Misalnya contohnya adalah dari sistem pengukuran kinerja membutuhkan keseimbangan antara penilaian strategi yang berbeda dalam usaha mencapai tujuan yang sesuai. Jadi ini sangat penting untuk mempertimbangkan atau untuk menyeimbangkan antara penilaian strategi yang berbeda. Kemudian mendorong karyawan agar bertindak untuk kepentingan terbaik organisasi. Jadi balance scorecard ini sangat penting agar dalam suatu perusahaan baik karyawan maupun staf lainnya mempunyai etos kinerja yang baik yang sesuai yang diinginkan oleh perusahaan.
Kemudian kalau kita lihat unit bisnis harus memiliki tujuan dan mengukurnya dari 4 perspektif. Jadi balance score ini diambil dari segi 4 perspektif. Yang pertama yaitu finansial, misalnya margin laba, return on asset atau arus kas. Kemudian arus kas. Kemudian dari segi pelanggan, misalnya pangsa pasar, indeks kepuasan konsumen. Yang ketiga yaitu perspektifnya, yang ketiga yaitu pihak internal, misalkan ingatan karyawan, pengurangan waktu siklus, kemudian inovasi dan pembelajaran. Jadi ini balance scorecard ini diambil dari 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, pihak internal maupun inovasi dan pembelajaran. Dalam menciptakan balance scorecard ini, pihak eksekutif harus memilih campuran dari penilaian. Misalnya yang pertama, mencerminkan dengan faktor kritis yang akan menentukan keberhasilan dari strategi perusahaan. Kemudian menunjukkan hubungan antara pengukur dalam hubungan sebab akibat, memperkirakan bagaimana penilaian non-finansial mempengaruhi hasil finansial jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pandangan luas dari kondisi perusahaan pada saat ini. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari segi sistem penilaian kinerja atau pertimbangan tambahan. Yang pertama yaitu ukuran hasil dan pembangkitnya. Misalnya pengukuran hasil menunjukkan hasil dari strategi, misalnya meningkatnya pendapatan. Kemudian pengukuran pembangkit merupakan pengukur yang mendahului yang menunjukkan kemajuan pada area penting dalam pelaksanaan strategi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita di sistem penilaian kinerja ini atau pertimbangan tambahan, misalnya ukuran finansial dan non finansial. Banyak industri didorong oleh perubahan dalam area non finansial seperti kualitas dan kepuasan pelanggan yang sering mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian kalau kita lihat dari segi ukuran internal dan eksternal, perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran pada proses usaha internal seperti hasil publikasi. Kemudian kalau kita lihat perubahan pendorong penilaian, misalnya penilaian scorecard harus dikaitkan dari atas ke bawah dan meningkatkan target tertentu ke keseluruhan organisasi. Kemudian tujuan dapat melaksanakan strategi lebih jauh hingga organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan berapa banyak yang diselesaikan. Kemudian scorecard ini menekankan gagasan dari hubungan sebab akibat antar ukuran. Selanjutnya, dengan menampilkan secara eksplisit hubungan sebab akibat, sebuah organisasi dapat mengerti bagaimana ukuran non finansial, kualitas ataupun kualitas produk dan mendorong ukuran non finansial atau penerimaan. Selanjutnya dalam penilaian kinerja ini kita lihat dari faktor kunci keberhasilan, misalnya variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Misalnya yang pertama yaitu pemesanan, merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan pendapatan penjualan sendiri karena pemesanan mendahului penerimaan penjualan. Kemudian pembatalan pesanan, indikasi dari ketidakseimbangan antara penjual dan produksi. Pembatalan pesan dapat berarti ketidakpuasan konsumen. Misalnya selanjutnya itu pangsa pasar, posisi kompetitif dari unit bisnis bisa menjadi tidak jelas akibat peningkatan volume penjualan akibat pertumbuhan seluruh industri. Jadi faktor kunci besar ini terdapat 3 faktor. Yang pertama pemesanan, pembatalan dan pangsa pasar. Nah, dalam penilaian kerja mungkin kita pasti ada kesulitan dalam pelaksanaan sistem penilaian kerja. Misalnya hubungan yang buruk antara ukuran non finansial serta hasil atau tidak ada garansi bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti target pada tiap area non finansial. Nah, kemudian penetapan hasil finansial tidak hanya para manajer senior yang terlatih dan terbiasa dengan ukuran finansial, mereka juga sering merasa tertekan dengan kinerja finansial. Mereka juga sering merasa tertekan dengan kinerja finansial dari perusahaan mereka. Kemudian kesulitan dalam pelaksanaan sistem penilaian kerja ini yang selanjutnya adalah ukuran tidak diperbaharui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbaharui pengukuran agar sejalan dengan strategi. Kemudian selanjutnya yaitu terlalu banyak penilaian. Ini merupakan salah satu kesulitan dalam pelaksanaan atau implementasi tentang penilaian kinerja. Itu terlalu banyak penilaian, misalnya terlalu banyak ukuran kritis yang dapat diikuti seorang manajer tanpa kehilangan fokus. Kemudian selanjutnya yaitu kesulitan dalam menetapkan pertukaran. Beberapa perusahaan mengkombinasikan ukuran finansial dan non finansial dalam satu laporan dan memberikan bobot masing-masing ukuran. Kalau kita lihat praktik penilaian kerja menurut hasil studi Lingle dan Steinman,
jenis ukuran, misalnya 76% perusahaan yang diteliti memasukkan ukuran finansial, operasi, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen yang biasa. Misalnya 33% ini yang memasukkan inovasi serta perubahan ukuran pada tinjauan manajemen mereka. Kemudian kalau kita lihat daripada kualitas dari ukuran, misalnya ukuran kinerja finansial merupakan ukuran satu-satunya sepertinya harus berkualitas tinggi dan terikat dengan kompensasi. Kebanyakan perusahaan memiliki ukuran operasional dan kepuasan pelanggan, dan lebih dari 79% perusahaan menganggap informasi ini penting. Jadi ini sangat penting dalam praktik penilaian menurut hasil studi Linggau dan Chapman. Mungkin sekian presentasi saya dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Penilaian Manajemen dari topik pembahasan saya yang pertama tentang ruang lingkup Sistem Penilaian Manajemen sampai yang terakhir ini. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.